bagi kesehatan. Nanti kalian juga akan membuat presentasi seperti ini. Ini adalah tema asal yang akan kita bahas ke depan, ya. Tolong sambil diperhatikan. Nah, sama di sini adalah bahaya ngelem beserta dampaknya bagi kesehatan judulnya. Nah, lanjut. Nah, skema kerja. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan ini terprogram, ya, dari tujuan, pembelajaran, kegiatan, pertanyaan, materi. Nah, nanti kalian ada disuruh membaca materi, ada menonton video. Nah, setelah besoknya kalian akan melakukan kegiatan wawancara, ya. Siswa mengetahui efek jangka panjang jika menghirup aromalen secara terus-menerus. Ketiga, siswa menyebutkan penyakit yang menyerang organ tubuh manusia karena melem. Keempat, siswa dapat mengetahui cara mengatasi penyakit yang menyerang organ tubuh manusia akibat ngelem. Ada yang pernah ngelem? Tapi pernah ngelem? Nah, jadi artinya kalian melakukan penelitian ini supaya tahu dampaknya, ya. Dampaknya supaya kegiatan yang seperti ini dijauhi, ya. Dan jadi tujuannya kalian itu untuk itu, ya, agar tahu bahaya ngelemnya apa, biar tidak nanti nggak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik dan semacam ngelem dan semacamnya. Jadi, nah ini tujuannya. Lanjut lagi. Nah, kegiatannya, nah yang pertama ini seperti yang kalian lakukan, kalian perhatikan Bapak yang sedang mempresentasikan materi. Nah, kemudian kalian bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Tanya jawab, ya, tanya jawab. Nah, kalian semua yang diisi itu, di situ ada pertanyaan untuk wawancara, ya. Menyusun jadwal per masing-masing kelompok. Jadi kalian nanti membuat namanya itu semacam ada dua yang kalian buat nanti, ya, presentasi bentuknya PowerPoint, nanti sambil dibantu gurunya kalian dari wawancara itu tadi kalian kumpulkan jadi presentasi dalam bentuk presentasi. Setelah itu nanti kalian membuat poster, ya. Dua yang kalian buat, per masing-masing kelompok. Dan uangnya didapat dari mana? Dapat duitnya dari mana? Kalian kan tahu bahaya ngelem itu dapat merusak otak, tapi kenapa masih dilakukan? Terpengaruh sama teman. Pengaruh sama teman. Kecanduan. Siapa temannya? Dari mana? Kemarin kalian ketahuan sama polisi ngelem. Bagaimana rasanya kalau kalian di penjara?
Bahaya ngelem itu memang sangat berbahaya sekali karena bisa merusak kesehatan terutama saraf kita. Dari mana ibu tahu kalau ada siswa ibu yang terlibat ngelem? Ya, kebetulan kemarin ada masyarakat yang memberitahu bahwa di luar sepengetahuan Bapak Ibu guru yang ada di SDN Ketapang ini ternyata anak-anak ada yang ngelem di luar sana. Apa reaksi ibu setelah tahu ada siswa yang terlibat ngelem? Wah, reaksi saya ya sangat terkejut sekali. Ternyata anak ada tahapannya. Tahapan pertama, anak yang ngelem tadi dipanggil, kemudian dinasihati supaya tidak ngelem lagi. Nah, nanti apabila dia ngelem lagi akan diberi sanksi. Bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang terlibat ngelem? Oh, caranya mudah saja. Anak-anak yang ngelem tadi saya panggil ke kantor, kemudian dinasehati, istilahnya dibimbing supaya tidak ngelem lagi. Sebab ngelem itu sangat berbahaya. Nah, nanti kelanjutannya kalau memang dia masih mau ngelem lagi, akan dipanggil orang tuanya supaya tidak ngelem lagi, dan orang tuanya juga tahu bahwa di luar jam sekolah anak-anak ada yang ngelem. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga supaya anak-anak yang lain nanti tolong ya yang mendapatkan ngelem diberitahu supaya tidak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak. Ya, lepas. Perkenalkan kami dari SDN Ketapang Samping. Adapun maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini ingin bersilaturahmi sekaligus bertanya tentang bahaya ngelem. Bagaimana menurut Bapak dengan kebiasaan siswa yang ngelem? Kalau ngelem kebiasaan itu kan akibatnya kan buruk. Nah, jadi sekarang ini tergantung pada diri adik-adik sendiri aja. Mau terlibat itu kan banyak pengaruhnya, baik lingkungan, teman, segala macam kan semuanya kan bisa terpengaruh. Nah, jadi sekarang adik-adik sebagai generasi muda yang baik, jangan meniru yang tidak baik kan gitu. Intinya itu aja, jangan sampai terpengaruh. Apa menurut Bapak kebiasaan siswa ngelem dipengaruhi oleh keadaan keluarga dan lingkungan masyarakat? Kalau dari keluarga nggak mungkin. Yang pasti ya lingkungan. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sudah terbiasa ngelem? Ya, dalam artian pertama-tama dulu kan itu harus orang tuanya dulu. Orang tuanya harus tahu, atau kalau seandainya adik tahu, laporkan ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya menegur anak tersebut kan, gimana caranya
untuk menyampaikan kepada orang tuanya secara baik biar orang tuanya tidak tersinggung kan, kemudian orang tuanya yang menasihati anak tersebut, atau juga adik seandainya teman yang tahu bahwa itu ngelem dinasehatin bahwa itu nggak baik gitu, banyak hal apa akibatnya buruk, itu aja. Yo. Kami saya lurah nih juga sudah zaman dulu zaman kami tidak mengenal itu namanya ngelem ini sebenarnya. Jadi kami kurang mengetahui tentang ngelem, tapi kami tahu dampak yang disebabkan oleh ngelem. Nah, jadi dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian dan Babin Kamtibmas agar selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari buruk yang ditimbulkan oleh adanya ngelem anak-anak yang ngelem tadi, karena apakah dari kesehatan dan mungkin dari dinas kesehatan, kenapa lurah tidak ilmunya tidak ke sana, jadi kami tidak bisa dari sisi kesehatan apa dampak negatifnya yang jelas. Intinya kita akan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dan Babin Kamtibmas agar jangan sampai anak-anaknya kadang-kadang jangan mencoba-coba yang namanya ngelem. Nah itu karena itu berakibat mengganggu radang otak. Ini secara logika berpikir, tapi nanti dinas kesehatan yang mungkin bisa menerangkannya radang otak yang akibatnya pikiran itu menjadi pendek karena ini generasi muda masih panjang, masih ibaratnya lah kalian lah penerus pengganti kami. Nanti ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, siapa tahu, karena nasib kita ini siapa yang nggak tahu. Nah yang penting pokoknya kita belajar jangan mengikuti apa yang namanya ngelem. Kalau yang kami harapkan kepada adik semua. Jelas keamanan masyarakat pertama ya tentunya karena saya berikan pikiran otaknya ini ibaratnya di luar kesadaran sehingga bisa berakibat terjadinya pertama ya ini membeli lem itu karena tinggi oleh anak-anak sehingga tidak mendapatkan uang dari orang tuanya, akhirnya melakukan pencurian dalam hal skala kecil aja lah ibaratnya kan, seperti sendal, mencuri helm, yang tujuannya hanyalah untuk membeli lem. Itulah akibatnya. Makanya tadi kami katakan kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak Babin Kamtibmas, bahkan kami sudah menyarankan kemarin kepada pihak Babin Kamtibmas agar memberikan ibaratnya itu sejenis pelajaran dan setiap sekolah pada saat Pak Kapolsek dan Pak Kapolres datang ke tempat kami. Jadi itu sudah cara mengatasinya ya seperti kita sampaikan tadi bahwa kita akan melakukan pembinaan kepada mereka, juga memberikan kepada mereka anak-anak ini bahwa dampak yang dalam itu bukanlah perbuatan yang baik sampai perbuatan yang buruk. Cara mengatasinya tersebut nanti kita akan bisa bersama dengan pihak Babin Kamtibmas dan Polsek Ketapang. Ini sudah kita sampaikan sebenarnya pengasahannya kan pada mereka di Polsek. Yang wawancara juga Pak. Oh ya, apa
Agus kemarin saya sudah sampaikan dengan Pak Agus. Oh iya iya. Iya iya iya. Ini baru pertama kali juga Pak kami mengadakan wawancara seperti ini. Jangan dekat-dekat ya sama temannya yang ngelem. Nah, ciri-cirinya orang ngelem biasanya dia out-outan, nggak terurus biasanya. Mukanya pucat biasanya. Terus matanya itu kayak kurang segar, kurang tidur, itu biasanya kalau orang ngelem. Terus dia biasanya seperti orang yang tidak diperhatikan biasanya sama orang tuanya gitu ya. Terus tanda-tandanya juga disebabkan dari samping pucat. Terus kalau diajak ngomong dia nggak nyambung ngomongnya, cara ngelem. Ya. Zat apa saja yang terkandung dalam lem? Nah kalau mau kamera lem, jadi yang dimaksud dengan lem yang disebutkan undangan ini adalah merupakan zat aditif lainnya yang dilarang. Jadi dalam artian nafsa itu kan narkotik, psikotropik, dan zat aditif lainnya. Nah, lem ini salah satu bagian dari zat aditif lainnya. Nah, di mana kandungannya itu dapat menyebabkan kecanduan, dan juga dia mempengaruhi sistem saraf. Sehingga ketika seseorang menciumnya secara langsung, dia juga akan terpengaruh kepada sistem sarafnya. Dan gejala seperti tadi, hanya layu, sendu, lemas, pusing, seperti itu. Padahal lem sendiri kan digunakan bukan untuk itu. Jadi tidak digunakan sebagai anestesia. Jadi dia kandungan zat aktif, ada zat aktif di dalamnya. Apa bahaya bagi seseorang yang menghirup aroma lem? Oke. biasanya bahaya lem itu kan zat kimia, digunakan untuk ngelem ya Bu, yang ngelem kertas, ngelem kayu biasanya sangat berbahaya sekali karena akan merusak tubuhnya. Nah, tubuhnya rusak. Apa yang paling rusak? Otak, jaringan otaknya, terus bagian organ-organ tubuhnya akan rusak karena pengaruh dari zat kimia tersebut. Apalagi kalau anak-anak ngisap ngelem, ngisap zat kimia, akhirnya namanya anak-anak kan masih pertumbuhan, akhirnya rusak, otaknya rusak, organnya rusak, akhirnya pertumbuhannya juga terhambat. Belum dewasa nanti otaknya bisa rusak kan? Nah, itu sangat besar sekali bahayanya untuk tubuh, untuk organ tubuh kita, untuk dampak sosialnya juga banyak untuk penggunaan lem itu. Nah. Apa dampak buruk bagi seseorang yang menghirup aroma lem? Dampak buruk yang kurang lebih dengan dampak yang tadi ya. Dampak buruknya otomatis dia akan masa depannya akan rusak. Nanti belajarnya nggak konsentrasi, nanti nggak prestasinya menurun, mana bisa belajar, kerjaannya ngelem, dia nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak bisa mencapai cita-citanya kan? Karena sekolahnya nanti akan terganggu juga. Dari sekolahnya terganggu, dampak sosialnya terganggu. Nanti orang yang suka ngelem, kan sama kayak narkoba. Nanti dia bisa di sosialnya bisa jadi orang yang mengganggu di masyarakat. Terutama nanti kalau orang narkoba, dia bisa
sangat besar sekali dampaknya. Di samping dia juga jadi penerus bangsa yang tidak berguna kan, karena dia adalah pelajar, itu kan penerus bangsa. Kalau dia sudah rusak dengan narkoba, apalagi bukan anak sekarang ngelem, apa jadinya negara kita kalau penerusnya rusak semua gara-gara narkoba ya. Nah itu makanya jangan sampai adik-adik, penerus bangsa kita itu rusak gara-gara narkoba, apalagi itu lem enak sekali kan didapat, bisa di warung ya Bu ya, di warung bisa didapat dengan mudah nih. Jadi kita sebagai ibu juga, kita sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik yang belajar sebagai penerus bangsa, jangan sampai kita menggunakan narkoba ya deh ya, sangat besar sekali dampaknya untuk negara kita, untuk diri kita juga ya. Nah itu untuk masa depan kita juga ya deh ya. Organ tubuh mana yang terkena dampak dari menghirup aroma lem? Pada prinsipnya lem itu zat adiktif. Zat adiktif itu dia menyebabkan kecanduan, dimana dia berkutat atau bekerja di daerah sistem saraf kita. Jadi ketika seseorang yang sudah terbiasa menghirup, mencium lem tadi, secara otomatis pasti terjadi gangguan pada sistem sarafnya, apalagi pada anak-anak yang masih proses pertumbuhan. Nah, ketika seseorang menghirup lem, dia pasti ketagihan karena tadi dia zat adiktif. Nah, secara terus-menerus akhirnya tubuhnya meminta, jadi dia harus menghirup. Ketika dia tidak menghirup, dia akan pusing, sakit, makanya dia harus menghirup. Tapi ketika secara terus-menerus, kelama-kelamaan sistem sarafnya akan terganggu. Nah, ketika kita berhubungan dengan sistem saraf, secara otomatis hampir semua organ bisa kena. Mungkin seperti itu. Penyakit apa yang akan dialami orang yang suka ngelem? Kalau penyakit lebih pada dasarnya adalah kejiwaan, karena itu biasanya dengan sistem saraf. Jadi terganggu psikisnya, jadi dia berani melawan orang tua. Ini kalau kita pada anak-anak ya, dia berani melawan orang tua, dia nggak pernah menghormati orang tua, berani mencuri. Nah, jadi secara langsung itu lebih kepada kejiwaannya. Dan jika pun secara terus-menerus digunakan, tidak menutup kemungkinan dia akan berpengaruh lagi ke bagian lain. Contohnya bagian paru-paru, karena itu senyawa kimia yang dihirup. Mungkin itu. Apa ada efek jangka panjang yang akan dialami orang yang menghirup aroma lem? Kalau untuk lem sendiri itu kan sifatnya pecandu. Jadi ketika orang sudah menggunakan lem, dia akan kecanduan dan selalu pengen menghirup terus-menerus. Dari dampak jangka panjangnya, secara umum tadi kejiwaannya, walaupun itu masih bisa kita rehabilitasi. Tapi secara panjang ketika dia terus-menerus dan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengarahkan dia untuk berubah, maka dampaknya tadi selain kejiwaannya, pada akhirnya semua organnya seperti paru-paru dan yang lain-lain bisa rusak. Apa orang terus-menerus ngelem bisa mengakibatkan kematian? Kalau kita bicara terus-menerus, kalau untuk lem itu tergantung akumulasinya, seberapa sering, seberapa lama. Kalau seandainya dia tidak pernah berhenti, itu mungkin saja, karena senyawa itu kan menetap dalam tubuhnya. Ketika terakumulasi, itu memungkinkan menyebabkan kematian, dan kematiannya mungkin bukan hanya karena lem, gangguan organ. Jadi ada hal-hal penyakit lain yang menyebabkan dia lebih cepat untuk mengalami. Apakah ada penanganan khusus bagi pencandu lem? Kalau kita masalah untuk pencegahan, kalau itu pada anak-anak, pertama adalah keluarga. Jadi harus dari keluarga dulu untuk mengayomi. Mungkin dia punya masalah keluarga, punya masalah di luar, dan tidak punya teman untuk curhat, makanya dia ngelem. Jadi kalau untuk penanganan ya kita memang harus rehabilitasi. Jadi mulai dari keluarga dan teman. Nah, dan juga bisa juga ibu apa gurunya yang di sekolah untuk mengarahkan dia stop, dan dia berusaha stop, dan agar dia hidupnya lebih baik. Bagaimana cara agar pecandu lem bisa kembali normal atau bisa menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut? Nah, kalau untuk kebiasaan, ketika seorang sudah ngelem, dia akan kecanduan.
kecanduan ini secara signifikan memang susah untuk lepas, tapi kita ada namanya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini tadi baik itu dari agama, jadi kan keluarga, rohani kan itu kan. Dari sisi keluarga harus mendukung dia untuk berubah, karena beda dengan ketika orang kecanduan obat. Kalau kecanduan obat memang dia harus rehabilitasi full. Nah, kalau untuk lem dia masih bisa tanpa rehabilitasi full. Jadi cukup keluarga yang mengayomi. Karena dampaknya ketika dia tidak ngelem, dampaknya tidak begitu serius ketika seorang menggunakan narkoba. Terima kasih Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan kami. Memang sebetulnya bahaya untuk anak-anak, namun ketentuan hukumnya memang lagi digodok atau lagi diatur. Tetap itu masuk kesalahan atau kenakalan anak-anak. Jadi kalau adik-adik sekalian, kalau menggunakannya itu sangat berbahaya. Ya, kalau bisa tidak boleh, jangan, karena itu mengandung zat kimia itu yang merusak organ-organ atau jaringan atau urat saraf di adik-adik sekalian, ya. Sangat berdampak. Itu kan akhirnya dia jadi daya ingatnya kurang, kemudian minat belajarnya kurang, jadi dia tidak ada sama sekali untuk bergairah mau mengejar cita-citanya. Kalau sanksi hukumnya ada, yaitu kita kembalikan ke sekolah. Kalau memang dia melakukan itu bisa ditindak dari sekolahan atau dari kita sendiri, atau kita kasih seperti pembelajaran atau pendidikan yang dimana untuk mengubah anak-anak tersebut, ya. Untuk anak yang begitu itu anak-anaknya kita bawa ke kantor dan kita nasihatin, lalu kita undang orang tuanya dan kita kembalikan ke orang tuanya atau dari pihak guru. Itu bisa dari kita sendiri memberikan penyuluhan, ya, kemudian memberikan tekanan-tekanan, kemudian memberi semangat, kemudian itu tidak boleh kita jauhin. Yang jelas dari pihak kita dan orang tua dan ibu saling kerjasama untuk kemajuan atau mendukung anak tersebut, ya. Kalau menurut Bapak itu ya, kalau sudah memang kecanduan, memang ada batasan-batasannya. Tapi dengan cara kita biar dia tidak kecanduan, dengan dalam arti kata ini harus kita saling kerjasama dari pihak kita kepolisian, ibu dan orang tua, bagaimana caranya paling tidak kita juga bisa membatasi dia atau mengingati dia untuk tidak menggunakan. Ya.
Apa ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang sanksi orang lain? Kalau sanksinya belum ada sebetulnya, tapi itu yang jelas kalau untuk menggunakannya berlebihan memang sudah bisa masuk di undang-undang juga. Tapi ya untuk sekarang ini kalau memang masalah lem itu belum ada. Tapi kalau memang secara jelasnya kalau memang dia sudah bersalah, kita cuma kasih tindak peringatan atau kita beri seperti pembelajaran untuk anak tersebut. Ya. Kalau kebiasaan lem itu tergantung, makanya dari situ yang kita bilang ya adik-adik ya, dari pihak orang tua, kemudian pihak guru, kemudian dari kita aparat sendiri sering memberi penyuluhan atau memberi masukan ke anak-anak biar jangan menggunakan lem tersebut karena itu sangat berbahaya untuk anak-anak sekalian. Ya. Apakah orang yang mabuk karena merusak aroma lem bisa melakukan tindak kejahatan yang lain? Saya akan melakukan presentasi tentang bahayanya ngelem. Bahaya ngelem dan dampaknya bagi kesehatan. Bahaya ngelem beserta dampaknya bagi kesehatan. 1. Ngelem merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghirup uap lem, zat berlarut atau sejenisnya dengan maksud mendapatkan sensasi baru atau kesenangan hati. Kedua, budaya ngelem bukan sesuatu yang asing dan dilakukan banyak orang secara terang-terangan melakukan kegiatan tersebut di pinggir jalan umum dan di tempat keramaian yang saat memperhatikan sekarang. Yang kedua, penglihatan kabut. Yang ketiga, gangguan lisan. Yang keempat, pendarahan kerokongan. Yang kelima, gangguan pernapasan. Yang keenam, detak jantung tidak teratur. Yang ketujuh, luka di dalam perut. Yang kedelapan, kerusakan hati. Yang kelima, kelemahan otot. Yang ke-10, kanker usus halus. Yang ke-11, luka di dalam usus halus. Yang ke-12, hipertensi laki-laki atau kemandulan wanita. Yang ke-13, osteoporosis.
Maulidia Winatasya. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang bahaya ngelem beserta dampaknya bagi kesehatan. Lanjut. Bahaya ngelem beserta dampaknya bagi kesehatan. Ngelem merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghirup UAP, zat pelarut, dan atau sejenisnya dengan maksud mendapatkan sensasi baru atau kesenangan hati. Budaya ngelem ini bukan sesuatu yang asing lagi, bahkan sudah banyak orang secara terang-terangan melakukan perbuatan itu di pinggir jalan umum dan di tempat keramaian yang sangat memprihatinkan. Sekarang budaya ngelem sudah merambah ke anak-anak sekolah. Setelah kami mengamati di sekolah kami melihat ada beberapa orang siswa yang dipanggil oleh kepala sekolah karena terlibat kasus ngelem. Hal ini diketahui berdasarkan hasil laporan dari warga sekitar yang melihat beberapa anak berseragam sekolah sedang ngelem. Oleh sebab itu, kami sebagai siswa ingin melakukan pengamatan. Banyak sekali dampak narkoba ya. Nah, bagaimana cara mengatasi narkoba? Bagaimana? Nah, selesai nggak? Kelihatan nggak? Melakukan pergaulan yang sehat. Tahu nggak pergaulan? Berteman yang sehat. Kalau temannya nakal, jangan ditemani. Nanti kalau ada teman yang ngelem, jangan ditemanin, biar dia nggak punya teman. Nah, kalau udah nggak punya teman, dia, aduh, aku ngelem nggak ditemani. Nah, nanti dia juga akan, nggak mau ngelem, nggak ada temannya. Ya, jangan ya. Nah, meningkatkan iman dan dekatkan diri kepada Allah ya, kepada Tuhan, biar nggak kena narkoba. Apalagi? Nah, memilih tempat tinggal ya. Di sini ya, Ibu ya Pak, di Ketapang ini, aduh, sangat parah sekali narkobanya Pak. Saya bingung juga. Saya juga keliling Pak. Saya keliling sekolah-sekolah Pak. Yang lebih parah itu di daerah kampung Pak, di desa-desa itu yang lebih parah narkobanya Pak. Sedih sekali Pak. Kalau sama yang di kota, malah di desa yang lebih parah Bu. Lebih parah dari orang kota. Mungkin kaget dengan zamannya sekarang. Ya, nah ini. Narkoba dapat menjadikan kita budak setan. Mau setan? Nah, mau jadi budak setan? Nah, narkoba itu budak setan. Kita jadi budaknya setan. Nanti kalau jadi budak setan, nanti bisa jadi orang jahat ya. Nanti bisa kriminal. Jadi melakukan tindakan kriminal ya deh ya. Nah, memperdalam pengetahuan tentang narkoba. Sudah tadi tahu bahayanya narkoba? Sudah tahu bahayanya ngelem? Belum, kan tadi rusak otaknya kan? Nah, rusak ginjalnya. Bisa gila ya itu. Nah, ini berhubungan akan mengakibatkan tindakan atau perbuatan kriminal. Nah, ini apa ini artinya? Baca sama-sama. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Ya, sama-sama. Katakan tidak. Tangannya sama-sama seperti ini. Sama-sama. Itu namanya anak Indonesia. Siapa cinta Indonesia?
Wah, semua. Ada yang nggak cinta nggak? Oke. Bapak ulangin ya, sapa Anda ya. Halo, didengar. Halo.